welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Priscil marah pada sang mama. Ia menganggap mamanya justru memperkeruh keadaan. Apalagi mengetahui fakta tentang Flo dan masa lalu mamanya, ditambah mertuanya yang juga sudah tahu. Ia malu, sangat malu. Sampai di rumah mamanya, ia memanggil wanita yang telah melahirkannya itu dengan nada tinggi. "Mah!" Yulita yang sedang berada di kamar bergegas keluar. "Ada apa?" Tumben sekali putrinya berteriak di rumahnya. "Priscil, ada apa?" Wanita itu menuruni tangga, menghampiri Priscil yang berdiri di depan tangga. Tatapan Priscil seperti seekor singa yang hendak menerkam mangsanya. "Semua gara-gara mama. Karena ulah mama, Brian akan benar-benar menceraikanku, Ma." Dahi Yulita berkerut. "Ada apa? Ayo kita ngobrol pelan-pelan." Ia menuntun putrinya untuk duduk di ruang keluarga. Priscil menghembaskan tangan sang mama. "Kenapa mama gegabah, Ma? Kenapa mama menemui wanita itu tanpa bilang dulu padaku? Dan kenapa mama harus pakai kekerasan? Apa dia mengadu?" Mama bertindak tanpa berpikir panjang. Perbuatan mama kali ini justru menyulitkanku, Ma. Mama minta maaf. Mama hanya bermaksud membela kamu. Mama tidak ingin kamu tersakiti, apalagi oleh wanita seperti dia. Aku juga mendengar dari Brian. Apa benar wanita itu anak mama, Ma? Yulita diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Kenapa mama diam? Apa itu benar? Jawab, Ma. Meskipun terlihat berat, Yulita akhirnya mengiyakan. Iya, dia anak mama. Anak haram. Anak di luar nikah. Anak pembawa sial. Untuk pertama kali, Priscil melihat mamanya berbicara dengan nada penuh kebencian. Apa benar mama meninggalkannya di jalan ketika dia masih kecil? Iya, benar. Kamu tidak perlu kasihan padanya. Dia tidak pantas dikasihani. Dia tidak lebih dari wanita murahan yang suka merayu dan merebut suami orang. Priscil tidak menyangka mamanya yang selalu lembut padanya mengapa bisa sekasar itu pada Flo, padahal Flo juga putrinya. Tapi dia juga putri mama, Ma. Hush, jangan samakan dia sama kamu. Kalian jelas berbeda. Tapi, Ma, jangan bahas dia lagi. Mama migrain kalau bahas dia. Sekarang kembali ke topik masalah kamu. Brian benar-benar akan menceraikan kamu. Wanita itu tetap tidak mau meninggalkan suami kamu. Bukan dia yang tidak mau meninggalkan, tapi Brian yang sudah tergila-gila padanya. Mama yakin dia pasti yang terus merayu Brian. Entahlah, Ma. Mama papa Brian juga udah ngangkat tangan. Apalagi setelah Brian mengatakan kalau dia udah tidur dengan wanita itu. Dan bisa saja wanita itu hamil. Lalu apa kamu masih mencintai Brian? Pasti, Ma. Aku masih ingin mempertahankan pernikahan ini. Tapi aku juga nggak mau Brian melakukannya karena terpaksa. Flo mengajak Brian untuk bertemu Evan. Biar bagaimanapun, Evan satu-satunya keluarga yang dia miliki sekarang. Karena Devano kini lebih sebagai mantan suami. Dan Yulita sama sekali tak bisa diharapkan. Flo ingin mengenalkan Brian pada Evan sebagai kekasihnya. Sampai di depan rumah sang kakak, Flo langsung mengajak Brian untuk turun. Tak lama pintu terbuka setelah ia mengetuknya. Seorang wanita berseragam babysitter yang membuka pintu. "Maaf, Pak Evan dan Bu Ferinya ada?" tanya Flo. "Oh, ada, Bu. Beliau sedang berada di kamar bersama Arvin. Silakan masuk," ucap wanita itu dengan sopan. Flo dan Brian pun masuk, kemudian duduk di sofa di ruang tamu. "Sebentar saya panggilkan Ibu dan Bapak." Flo mengangguk. "Ini rumah kakak kamu?" tanya Brian sambil memperhatikan isi rumah Evan. Flo mengangguk. "Iya, kakak beda ibu. Mama Kak Evan lah yang suaminya selingkuh sama mamanya Priscil." Untuk menyebut Yulita sebagai mamanya pun Flo tidak berani. "Hubungan kalian baik?" "Tadinya enggak, karena aku kan dulu wanita jahat. Istri Kak Evan dulunya istri Devano, Papa Dava dan Vivi. Dan kalian bertemu lagi sebagai adik ipar?" "Iya, dunia begitu sempit memang." Flo memang belum menceritakan semuanya secara detail. Saat itu hanya menceritakan garis besarnya saja. Wah, ada tamu rupanya. Farel muncul bersama Evan yang menggendong Arvin. "Hai, Fer." Orang tua Arvin itu duduk di sofa di dekat sofa yang Flo dan Brian duduki. Pengen main, terus dia katanya mau ikut. Brian menganggukkan kepala sebagai tanda menyapa. "Siapa nih?" tanya Evan. "Temanku, Kak, namanya Brian."
Brian pun memperkenalkan diri. Begitu juga dengan Evan dan Verlin. Tak butuh waktu lama, mereka sudah terlihat akrab. Evan dan Brian mengobrol berdua, membicarakan bisnis juga segala hal khas obrolan laki-laki. Sementara Flo dan Verlin mereka sedang di dapur menyiapkan makan malam karena jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Arvin bersama babysitternya. "Kalian pacaran, Flo?" tanya Verlin to the point. "Kelihatan banget ya. Apa dia laki-laki baik?" Flo tersenyum. "Maaf, bukannya aku ikut campur. Sebagai kakak ipar kamu, aku hanya ingin kamu mendapatkan kebahagiaan kamu dari laki-laki yang tepat. Jangan sampai kamu masuk di lubang yang sama." "Iya, Ver, aku tahu maksud kamu kok. Tentang dia baik apa enggak, ya dia baik." Tapi Flo menggantung ucapannya. "Tapi dia sudah menikah." "Apa? Lagi? Maksudku, dia suami orang. Sedang dalam proses perceraian." "Jangan bilang kamu sebagai orang ketiga di antara mereka." Raut wajah Flo seketika berubah. "Istri dia adik aku, Ver." "Bentar, maksud kamu?" "Aku sudah bertemu dengan ibu kandungku." "Benarkah?" Senangnya melihat respon Verlin membuat Flo meneteskan air mata. "Flo, kamu nangis?" "Ibuku membuangku untuk kedua kalinya." "Maksud kamu?" "Dia tidak mau mengakuiku sebagai anaknya. Baginya, aku membawa sial. Untuk memanggilnya mama pun tidak diperbolehkan. Awalnya aku terus menolak Brian, meskipun aku tahu dia dan istrinya menikah karena dijodohkan. Tapi aku tidak mau menjadi wanita jahat lagi, Ver, meskipun aku merasa nyaman dengannya." Lalu tiba-tiba mama datang. Dia mengancamku, mengatakan berbagai kalimat menyakitkan. Aku sakit hati, Ver. Akhirnya aku memutuskan untuk menerima Brian. "Dan kamu ingin balas dendam?" Flo menggeleng. "Aku hanya ingin dicintai. Aku sudah lelah menjadi pihak yang selalu mengemis cinta. Karena itulah aku memutuskan untuk menerima Brian. Dibuang itu nggak enak. Menjadi bayang-bayang kamu juga nggak enak." Verlin tahu apa yang Flo maksud. Ia peluk adik iparnya, memberikan kekuatan. "Aku tidak bisa mengatakan apapun selain mendoakan. Semoga kali ini kamu benar-benar menemukan jodoh kamu. Dan semoga Brian benar-benar laki-laki baik. Aku akui, aku pernah benci sama kamu, tapi semuanya sudah menjadi masa lalu. Sekarang kamu adik aku. Aku hanya ingin melihat kamu bahagia. Sudah terlalu banyak yang kamu lewati. Aku yakin, seandainya aku ada di posisi kamu, belum tentu aku bisa sekuat kamu." Tanpa sepengetahuan Flo, Verlin menghubungi Devano, mengatakan bahwa ada Flo di rumah dan meminta pria itu untuk datang dengan membawa Dava dan Vivi. Sebagai seorang ibu, Verlin bisa merasakan apa yang adik iparnya itu rasakan. Sebagai wanita, mungkin dia pernah jahat, namun sebagai ibu, dia adalah ibu yang baik. Devano juga mengajak Wulan ikut serta. Ia tidak mau ada salah paham. Verlin, Evan, Flo, dan Brian sudah berada di meja makan, bersiap untuk makan malam. Suara bel berbunyi. "Flo, bisa minta tolong bukakan pintu?" tanya Verlin. Ia sengaja melakukannya karena yang datang adalah Devano. "Iya, tentu saja." Flo berdiri kemudian segera membukakan pintu untuk tamu kakaknya. Pintu terbuka. Flo mematung melihat orang-orang yang ada di hadapannya. Ada Devano yang menggendong Dava dan Wulan yang menggendong Vivi. "Hai, apa kabar?" sapa Devano lebih dulu. Baik." "Dava, ini mama. Mau ikut mama?" Devano bertanya pada sang putra, meskipun Dava belum tentu mengerti apa yang dimaksud papanya. Flo tidak sanggup lagi menahan air mata. Ia pun langsung mengambil alih Dava dari gendongan Devano. Begitu ada dalam pelukannya, Flo langsung menciumi wajah Dava. Seperti mengerti bahwa itu adalah ibunya, Dava pun tidak menangis. Wulan juga ikut terharu karenanya. Karena lama, akhirnya Verlin menyusul Flo ke ruang tamu. Kalian, kebetulan banget kami mau makan malam. Yuk sekalian, ajak Verlin. Devano dan Wulan pun masuk. Flo masih asik dengan dunianya. Namun kemudian ia ingat akan Vivi. Wanita itu mensejajarkan langkahnya dengan Wulan. "Terima kasih sudah menjaga mereka dengan baik," ucap Flo tulus. "Sama-sama, Bu. Aku bukan majikanmu lagi. Jangan panggil aku ibu." Wulan tersenyum. "Iya." Di ruang makan, Devano terkejut dengan keberadaan pria asing yang tidak dikenalnya. "Hai Dev, ayo makan bareng."
Kebetulan ada calon adik ipar aku nih. Dari ucapan Evan, Devano tahu apa yang Evan maksud. Mereka semua makan malam bersama, berusaha menghilangkan kecanggungan, terutama antara Brian dan Devano. Semuanya mengobrol, kecuali Flo yang lebih asik dengan Dava dan Vivi. Flo memang memilih untuk pindah, duduk di sebelah Wulan. Selesai makan malam, Devano dan Flo mengobrol di ruang tamu. Wulan dan Brian memberikan mereka kesempatan. "Selama ini kamu di mana?" tanya Devano. Menenangkan diri sampai lupa sama anak-anak. Aku tidak pernah melupakan anak-anak. Aku selalu update tentang mereka, meskipun hanya melalui media sosial kalian. Lagi pula, anak-anak sudah memiliki ibu yang sangat baik. Apa itu artinya kamu akan meninggalkan mereka setelah kamu menikah lagi? Flo menggeleng. Tidak, kecuali kamu yang melarang, atau kamu yang membawa mereka pergi. Hubunganmu dengan pria itu sudah sejauh mana? Sudah sampai ranjang. Devano tersenyum miring. Sudah kuduga, kamu ternyata belum berubah. Iya, inilah aku. Makanya, aku lebih memilih untuk bersembunyi dari putri-putriku. Biar saja mereka tahu kalau ibu mereka adalah Wulan. Bukan aku. Dia jauh lebih baik. Kenapa kamu tidak pernah berubah, Flo? Apa susahnya menjadi wanita baik-baik? Di antara kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Rasanya sudah bukan waktunya lagi untuk saling mengatur. Kamu ibu kandung Dava dan Vivi. Aku hanya ingin kelak mereka bangga memiliki ibu seperti kamu. Bagi Flo tidak apa-apa. Devano tetap menganggapnya sebagai wanita tidak baik. Entahlah, wanita itu memilih untuk tidak lagi terlalu sering berinteraksi dengan Devano. Ia terlalu malu. Mungkin dengan Devano yang menganggapnya belum berubah akan membuat Devano memberikan jarak untuknya, untuk tidak terlalu sering bertemu Dava dan Vivi. Setelah selesai bicara dengan Devano, Flo mengenalkan Brian pada kedua anaknya. Beruntung kedua bocah itu bukan tipe yang takut bertemu orang baru. "Anak kamu lucu-lucu," puji Brian. "Aku akan memberikannya padamu nanti." "Berapa?" "Kamu maunya berapa?" "Selusin." "Kamu pikir aku kucing?" Brian tertawa. Ia lega bisa melihat Flo kembali lebih baik. Pukul 10 malam, Wulan dan Devano pulang. Brian dan Flo sudah berada di kamar tamu. Begitu juga dengan Evan dan Verlin. Mereka sudah berada di kamar mereka. Verlin sedang membersihkan wajah di depan meja riasnya. "Yang, apa nggak apa-apa mereka tidur di satu kamar?" tanya Verlin. "Ya nggak apa-apa. Kenapa memangnya? Nanti kalau terjadi yang iya gimana?" "Ya biarkan saja. Kita kan juga pernah ngerasain." "Tapi kan kita nggak sampai main ulekan sebelum nikah." Evan tertawa. "Kalaupun mereka mau main ulekan ya biarkan saja. Mereka sudah sama-sama dewasa." "Tapi kamu yakin kalau Brian itu pria baik?" "Aku cuma kasihan aja sama Flo. Aku lihat dia baik sih. Aku udah cerita banyak tadi sama dia." "Syukurlah. Semoga saja dia bisa membahagiakan Flo." Di kamar yang berbeda, Flo juga sedang mengobrol bersama Brian, Devano dan putra-putri Flo yang menjadi pembahasan mereka. "Aku merasa mantan suami kamu sepertinya tidak menyukaiku, sayang," ucap Brian. Karena memang setelah Flo dan Devano berbicara empat mata, pria itu seperti menjaga jarak dari Brian. "Perasaan kamu aja mungkin?" "Entahlah, atau jangan-jangan dia masih mencintai kamu." "Jangan ngarang, yang dia cinta itu hanya Verlin. Mungkin sekarang Wulan. Satu-satunya laki-laki yang mencintaiku itu cuma kamu. Makanya aku berharap kamu gak akan pernah menyakiti dan mengecewakanku." Terdengar miris memang, namun begitulah kenyataan yang Flo rasakan.